Hakim Suhartoyo terpilih jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, pengganti Anwar Usman. Rapat pemilihan Ketua MK digelar tertutup secara musyawarah di Gedung MK Jakarta Pusat Kamis siang. Setumpuk pekerjaan rumah menanti sosok Suhartoyo agar mengembalikan kepercayaan publik pada MK. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan. Selamat sore Pak Marwarar. Selamat sore, selamat sore. Dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bibip. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak Marwarar, proses pemilihan Ketua MK ini melalui musyawarah bukan voting seperti pemilihan sebelumnya. Apakah prosedur musyawarah ini terlihat menjadi titik temu di antara para hakim? Ya, saya kira itu sudah merupakan sekaligus bagian dari konsolidasi kan. Karena kita khawatir juga kalau dia voting itu akan juga bisa seperti sesuatu yang buntu nanti. Tetapi dengan mereka bermusyawarah, saya kira saya agak senang juga melihat mereka karena itu awal yang bisa dikonsolidasikan dengan baik menjadi tugas daripada Suhartoyo. Nanti tentu bisa melihat bahwa ada suatu sambung rasa yang sudah terjadi dan dia lebih mudah di dalam mengelola kepemimpinannya di masa yang akan datang. Saya kira ini kita ucapkan selamat dulu lah sama Pak Suhartoyo begitu. Oke, saya mau ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, kalau tadi dikatakan oleh Pak Marwarar ini suatu bentuk konsolidasi ya, sambung rasa antara para hakim setelah prahara tentang putusan perkara nomor 90 sampai berujung ke MK-MK. Jadi Anda melihatnya juga begitu ya, ini adalah konsolidasi faksi-faksi di tubuh hakim-hakim MK ini ya? Dengan pemilihan secara musyawarah ini. Iya, perkubuan itu kan sebenarnya terjadi tidak hanya untuk putusan 90-nya, tapi seperti kita lihat waktu proses MK-MK, katanya ada hakim yang sampai menangis, waktu ada pemeriksaan kan semua hakim diwawancara juga diperiksa ya. Jadi saya kira memang ada ketegangan. Apalagi saya yakin juga ada diskusi dengan Pak Anwar Usman sendiri yang kemarin juga keras sekali menolak mundur dan bahkan merasa difitnah begitu ya. Jadi rasa-rasa tidak enaknya dan mungkin sedikit perseteruan walaupun mungkin tidak secara kelihatan begitu, paling tidak prasangka-prasangka itu ada. Jadi proses tadi saya kira seperti konsolidasi tadi bahasanya Pak Marwarar, saya setuju. Jadi mulai ada percakapan lagi, mudah-mudahan jadinya semuanya satu suara untuk kehormatan MK nih sekarang, semuanya harus diarahkannya ke situ. Oke, Pak Marwarar, bagaimana kemudian Anda melihat sosoknya Pak Suhartoyo ya, yang kini terpilih menjadi Ketua MK? Apakah rekam jejak, kemudian profil dari Pak Suhartoyo ini cukup mumpuni, bisa kita pegang dalam penanganan perkara, terutama perkara-perkara politik Pak, interest politiknya tinggi Pak Marwarar? Ya, kalau saya memperhatikan Pak Suhartoyo setelah beberapa kali bertemu dan juga mengamati perkembangan dia, menurut saya cukup mumpuni lah dia untuk bisa menguasai juga masalah konstitusi dan mengelola apa yang menjadi tugas MK ini. Terutama sekali saya akan melihat bahwa memang di masa lalu ada yang meragukan Pak Suhartoyo itu karena memang beberapa catatan ketika dia menjadi hakim pengadilan negeri di Jakarta Selatan barangkali. Tetapi baik itu kita lupakan karena sekarang dia menempuh sesuatu yang baru dengan corak yang baru. Tentu juga suasana itu akan menolong Pak Suhartoyo untuk melihat masalah-masalah konstitusi yang saya lihat penampilannya ketika beberapa kali dia menampilkan dissenting opinion yang menurut saya menunjukkan kemampuan yang mumpuni untuk itu. Saya kira itu harapan saya. Tetapi di dalam konsolidasi ini saya kira yang menjadi tekanan juga adalah bagaimana sebenarnya meyakinkan seluruh rekan-rekannya itu tentang pentingnya menjaga independensi dan imparsialitas di dalam membawa sesuatu MK yang dipimpinnya itu terpercaya. Kalau mengembalikan kepercayaan itu barangkali yang paling sulit. Sebab sudah cacat, boleh dikatakan dengan peristiwa putusan nomor 90 itu. Oleh karena itu tugas dia yang terbesar bagaimana mengembalikan trust itu. Dan itu tentu kita lihat nanti dari tampilan mereka ketika ada perkara-perkara pengujian yang ada relevansinya barangkali dengan perkara nomor 90. Kita berharap dia bisa menampilkan itu dan dirinya dalam satu bentuk yang dipercaya oleh masyarakat.
Baik, baik. Nanti saya akan masuk lebih dalam ya soal perkara gugatan nomor 141 ini yang lagi bergulir di MK. Tapi saya mau ke Mbak Bibip dulu. Mbak Bibip, di tengah rendahnya kepercayaan publik pada MK, kalau kita lihat rekam jejaknya Pak Soehartoyo tadi sudah disebutkan oleh Pak Marwarar ya. Dilihat dari beberapa putusannya Pak Soehartoyo untuk beberapa perkara ini menarik sekali beliau untuk perkara nomor 90 kemarin bahkan Pak Soehartoyo secara tegas ya dari awal menolak batas usia capres-cawapres dengan menyebut bahwa penggugat tidak punya legal standing. Jadi sejak awal ini konsisten nih, tidak punya legal standing. Kemudian untuk Perpu Ciptaker saja Pak Soehartoyo bersama dengan Prof. Saldi dan juga Bu Eni dan Pak Wahidudin Adams ini mengabulkan gugatan Perpu Ciptaker. Jadi dissenting opinionnya ini sama dengan yang lain dan mendukung penghapusan ambang batas usia capres-cawapres menjadi 0%. Jadi kalau dilihat secara interest politik, bagaimana sosoknya Soehartoyo ini bisa nggak mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK? Jadi memang kami tuh orang-orang yang suka mengamati betul putusan-putusan MK, seringkali kalau ada putusan atau perkara yang kontroversial agak menebak nih, pasti Saldi Isra Soehartoyo yang memberikan pendapat berbeda. Kalau memang ada putusan yang menurut kami terlalu tidak wajar penalaran hukumnya. Jadi memang dia tercatat penalaran hukumnya baik, maksudnya konsisten begitu ya, paling tidak baik atau tidaknya bisa diperdebatkan lah, tapi konsisten dan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Untuk putusan 90 Mbak Nana, misalnya kita harus lihat 7 kan sebenarnya ada 7 ya yang perkara 169 huruf Q itu. Nah yang 3 itu semua secara konsisten juga Pak Soehartoyo menyatakan tidak dapat menerima. Iya, soalnya semua legal standing. Jadi kelihatan bahwa perkara legal standing ini sesuatu hal yang penting dan sebenarnya dia juga kelihatannya juga memperlihatkan soal bagaimana open legal policy itu seharusnya diberlakukan. Jadi baik menurut saya untuk kedepannya supaya penalaran hukum dan pelaksanaan hukum acara di Mahkamah Konstitusi bisa diterapkan dengan lebih berdisiplin. Baik, baik. Saya nanti akan masuk lebih dalam ya. Apakah Ketua MK baru ini bisa mengubah konstelasi politik di tanah air karena ada gugatan yang masuk begitu ya terhadap norma baru di Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Ketua MK baru menentukan nasib Pilpres dan Gibran di 2024. Kita akan bahas dengan mantan Hakim MK Marwarar Sihaan dan juga pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Saya ke Pak Marwarar lagi. Pak Marwarar, saat ini sedang bergulir sidang gugatan perkara nomor 141 ya yang menggugat norma baru pasal 169 huruf Q, 169 huruf Q, Undang-Undang Pemilu. Apakah dengan komposisi Ketua MK yang baru ini bisa menganulir putusan perkara sebelumnya? Ya, saya kira kalau kita perhatikan ini pasal 18 atau 17 itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan kalau hakim yang memeriksa dan memutus satu perkara ternyata kemudian tidak mengundurkan diri, maka perkara yang seperti itu sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Kehormatan cacat dia karena tidak mengundurkan diri. Itu tentu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sesuatu yang cacat itu tegas dikatakan harus diperiksa dan diputus kembali tetapi dengan majelis hakim yang berbeda. Yang menjadi problem sebenarnya di sini nanti ada 4 orang hakim yang masih ikut memutus putusan nomor 90 meskipun ada yang dikatakan concurring opinion tetapi sebenarnya itu dalam satu klaster itu adalah mengabulkan karena mereka tidak menolak ketika mereka dimasukkan dalam mayoritas untuk mengabulkan dengan satu inkonstitusionalitas bersyarat seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau dibersihkan pada waktu yang lalu dari MK-MK yang 5 dalam jajaran yang mengambil sikap mengabulkan putusan itu sebenarnya menurut saya ya kalau dilakukan apa yang disebutlah constitutional audit terhadap putusan itu mereka kita temukanlah melanggar sumpah jabatan, melanggar hukum acara dan juga keputusannya sendiri menghasilkan
apa yang dikatakan pelanggaran terhadap norma konstitusi dengan membatasi yang menjadi calon wakil presiden itu adalah kepada mereka yang sudah berpengalaman terpilih dalam posisi hukum publik. Tetapi di konstitusi tidak ada ketentuan begitu. Sehingga kalau itu saja diuji, ya langsung dia, menurut saya ya, pendapat saya, langsung dia roboh itu. Oleh karena itu, sebagai suatu putusan yang sudah cacat, kalau di bidang peradilan umum kita mengenal betul itu. Jadi putusan perkara 90 ini cacat ya? Sudah jelas. Jadi kalau dia di peradilan umum, kalau kita, itu tidak bisa dilaksanakan. Tetapi KPU sudah melaksanakan kan dengan pendaftaran berdasarkan itu. Betul. Oleh karena itu penting putusan 141 itu, apakah dia nanti menjadi suatu kewajiban bahwa hakim memperbaharui putusannya karena nomor 90 cacat. Oleh karena itu saya kurang tahu bagaimana mereka melihat ini, tetapi seandainya saya yang menjadi hakim itu, posisi saya seperti itu. Saya kira begitu. Ya, masalahnya waktunya masih cukup apa enggak nih? Kita mau ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, kalau tadi menurut Pak Marwarar, putusan perkara nomor 90 karena itu adalah putusan yang cacat ya secara hukum, harusnya disidang ulang pada perkara nomor 141 ini. Tapi waktunya masih cukup nggak untuk bisa mengubah atau menganulir keputusan yang cacat ini, perkara nomor 90 ini? Karena kan mengingat paling lambat perubahan kandidasi Capres-Cawapres ini pada 14 November mendatang, Mbak. Sebenarnya masih cukup, karena untuk menyidangkan suatu perkara tidak dibutuhkan peran khusus dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena mereka semua kan sudah hakim nih, tidak ada lagi yang perlu ditunggu-tunggu. Nah biasanya ketua majelisnya, jadi pada saat sidang, itu memang ganti-gantian. Pernah juga Saldi Isra, pernah juga Soehartoyo, jadi memang tidak harus ketua MK-nya untuk memimpin sidang. Oke, tapi kalau dilihat komposisinya yang sekarang, peluang untuk menganulir itu apakah terbuka lebar? Menganulir putusan perkara nomor 90 yang cacat hukum itu? Sangat terbuka lebar, karena pertama pemohon itu bisa melakukan atau meminta hak ingkar namanya. Meminta supaya orang yang punya benturan kepentingan, yaitu Pak Anwar Usman, tidak ikut dalam perkara ini. Dan itu sudah disebutkan ya oleh MK kemarin kan, Pak Anwar tidak boleh ikut. Ya. Nah nanti kan udah tinggal 8. Kalau kita lihat komposisi yang kemarin saja dulu kita jadikan acuan, itu sebenarnya sekarang sudah 4-4 kan. Dengan catatan mungkin yang concurring opinion sebenarnya bisa pindah ke yang dissenting kan, jadi 6-2 sebenarnya. Tapi pun kalau 4-4, ketua itu punya 2 votes. Nah ketua kalaupun belum dilantik, sekarang posisinya adalah Saldi Isra. Dan kita tahu Saldi Isra juga kemarin punya pendapat berbeda, bahkan keras sekali dalam putusan 90. Jadi kemungkinannya sangat besar bahwa akan terjadi perubahan. Oke, masih ada peluang berarti ya untuk perubahan. Pak Marwarar, Anda melihat juga masih ada peluang atau mungkin ini tidak berlaku surut, tapi berlakunya di pemilu 2029? Karena kemarin Prof. Jimli, Ketua MK mengatakan bahwa kalaupun nanti ada perubahan, pemberlakuannya untuk pemilu ke depan, bukan pemilu ke sekarang. Kalau saya agak berbeda dari Pak Jimli, dia melihat itu tentu dari sudut prospektifnya. Tetapi kalau dia merupakan suatu perintah undang-undang supaya putusan yang cacat harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda, dalam arti ketua MK yang dianggap atau bukan dianggap lagi, sudah dinyatakan memiliki konflik kepentingan tetapi tidak mundur, maka prinsip imparsialitas seperti itu merupakan hal yang prinsipil. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat ini bukan suatu perbaikan. Karena kalau dibiarkan, bagaimana suatu putusan yang saya katakan tadi, yang cacat itu bisa menjaga suatu proses demokrasi yang di dalam konstitusi dikatakan harus jujur dan adil. Saya menjadi ragu-ragu bahwa proses itu terjadi tidak jujur dan adil, dan hasilnya pun dia akan terpengaruh oleh kondisi itu. Ini yang merupakan penting menurut saya. Baik, masih ada waktu ya sampai 14 November. Artinya kurang dari 1 minggu ya, 5 hari ini masih ada waktu sebetulnya kalau memang betul MK ingin mengembalikan kepercayaan publik dan menganulir putusan perkara nomor 90 yang dianggap cacat hukum ini, dengan menganulir putusan itu dan tidak melibatkan Pak Anwar Usman dalam putusan perkara nomor 141
itu yang akan menentukan nanti nasib pencalonan Gibran Rakabuming Raka, apakah tetap melaju di Pilpres ataupun tidak. Kita tunggu nanti political will dari para hakim MK dan juga ketua MK yang baru. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan hakim MK Marwar Arsihaan dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Sehat selalu